Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan dengan menggunakan media penyuluhan berupa sound slide. Materi penyuluhan kali ini yaitu tentang pupuk organik kompos. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ada yang sudah tahu belum apa itu pupuk organik ataupun kompos? Pupuk organik adalah nama kolektif untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman. Sedangkan kompos merupakan bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur, carang-carang, serta kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Selanjutnya, fungsi kompos. Fungsi kompos yang pertama yaitu pada sifat fisika tanah. Kompos memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi gembur sehingga mempermudah pengolahan tanah. Yang kedua yaitu pada sifat kimia tanah. Dalam jangka panjang, pemberian kompos dapat memperbaiki pH dan meningkatkan hasil tanaman pertanian pada tanah-tanah masam. Yang ketiga yaitu pada sifat biologi tanah. Kompos banyak mengandung mikroorganisme. Aktivitas berbagai mikroorganisme di dalam kompos menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan, misalnya auksin, giberelin, dan sitokinin yang memacu pertumbuhan dan perkembangan akar-akar rambut sehingga daerah pencaharian makanan lebih luas. Manfaat kompos. Manfaat kompos pada aspek ekonomi yaitu yang pertama, menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. Yang kedua, mengurangi volume atau ukuran limbah. Dan yang ketiga, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Manfaat kompos untuk aspek lingkungan yaitu yang pertama, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah. Yang kedua, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Lalu, manfaat kompos pada aspek tanah atau tanaman yaitu yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah, yang kedua, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, yang ketiga, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, yang keempat, meningkatkan kualitas hasil panen yaitu pada rasa, nilai gizi, dan jumlah panen, yang kelima, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, dan yang keenam, meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Selanjutnya yaitu bahan baku kompos. Apa aja sih bahan baku kompos? Pada umumnya, bahan baku kompos yaitu terdiri dari yang pertama, limbah jerami. Yang kedua, rumput-rumputan. Yang ketiga, pupuk kandang. Dan yang keempat adalah dekomposer atau mol. Selanjutnya, kita masuk kepada proses pengomposan. Proses pengomposan yang pertama yaitu buatlah tempat minimal 1 kali 1 meter persegi di atas permukaan tanah. Karena pada proses pengomposan minimal harus terdapat 1 meter kubik, yaitu nanti tinggi dari kompos tersebut adalah 1 meter juga. Tahap yang kedua yaitu tumpuk jerami dan bahan organik lain, yaitu rumput-rumputan setinggi 20 cm. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu basahi tumpukan jerami dan bahan organik dengan air. Tahap yang keempat, taburkan pupuk kandang di atas tumpukan jerami. Tahap yang kelima yaitu taburkan mikroba atau mol. Jadi di sini bisa menggunakan mikroba atau mol. Mikroba yang dimaksud adalah dekomposer.
Banyak ditemukan di pasar dekomposer yang sudah dijual, seperti contohnya Stardeck. Selanjutnya yaitu langkah ke-6, ulangi langkah 1 sampai langkah 5 hingga ketinggian 5 lapisan tumpukan jerami mencapai minimal 1 meter. Ini adalah ilustrasi dari langkah pertama sampai langkah kelima, yaitu di mana paling bawah adalah limbah jerami, lalu di atasnya rumput-rumputan, setelah itu ada pupuk kandang, lalu ada mikroba atau mol, serta air. Selanjutnya, ulangi langkah dari 1 sampai 5 sampai 5 kali sehingga mendapatkan ketinggian 100 cm atau 1 meter. Langkah selanjutnya yaitu siram sekali lagi untuk meyakinkan bahwa kelembapannya cukup. Selanjutnya, tutup dengan terpal. Fungsi terpal yang pertama yaitu agar bahan kompos tidak diguyur hujan. Sebab, kalau perombakan bahan organik dalam kondisi yang sangat lembab, maka akan menghambat proses penghancuran bahan organik. Yang kedua adalah menghindari sinar matahari langsung. Setelah itu, lalu kita biarkan selama sekitar 1 minggu. Dalam 1 minggu, maka akan terjadi penurunan volume dari 1 meter kubik menjadi setengah meter kubik. Selain terjadinya penurunan volume, warna dari tumpukan akan menghitam dan bila dipegang akan terasa panas. Ciri-ciri pengomposan sempurna yaitu yang pertama, adanya penurunan volume permukaan, yang kedua adanya panas yang muncul, yang ketiga volume menyusut, dan yang keempat warnanya gelap. Nah, karena menggunakan jerami yang tidak mudah dilapukan, maka memerlukan waktu 1-2 minggu lagi untuk mendapatkan kompos yang matang. Tanda pengomposan matang, yaitu berwarna coklat kehitaman, suhu mencapai 30 derajat Celcius, dan tidak berbau. Sekian materi penyuluhan tentang pupuk organik kompos dengan media penyuluhan Soundslide. Hatur nuhun.